Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan MAIS. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Lokakarya yang berasal dari para Kepala Dinas Pariwisata se-Jawa Timur, kepala pelaku usaha yang mengikuti pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya yang berhubungan dengan kebijakan sertifikasi, saya akan melanjutkan topik selanjutnya yang masih berhubungan dengan MAIS, yaitu apa dan bagaimana MAIS dilakukan, yang pada akhirnya apa yang dilakukan akan mendapatkan satu hal yang menjadi pengembangan bisnis pariwisata. Untuk melengkapi apa yang kami sampaikan, saya akan menyampaikan slide yang diantaranya sebagai berikut. Dalam menyampaikan paparan tentang MAIS akan kami sampaikan yang terbagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama adalah filosofi pengunjung pariwisata atau yang sering disebut dengan wisatawan. Yang kedua, landasan hukumnya. Yang ketiga, pengertian dan makna MAIS itu sendiri. Dan yang keempat adalah potensi MAIS di Indonesia. Mari kita akan bahas satu persatu yang akan kita mulai dari filosofi yang menjadi tujuan dari para wisatawan. Kalau kita mencoba melihat filosofi pengunjung, itu terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah untuk berwisata, yang maknanya dia untuk mencari hiburan dalam perjalanannya, tapi kelompok yang kedua adalah bisnis. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dan perbedaan dari keduanya. Yang pertama adalah tentang waktu. Orang berlibur biasanya hanya dilakukan pada saat hari tertentu atau yang disebut dengan hari libur, karena dia berharap untuk mendapatkan kesukaan dari apa yang dia lakukan. Sementara kelompok yang kedua itu para pebisnis yang tujuan utamanya bisa mencari jaringan bisnis atau yang disebut dengan networking. Yang kedua karena bekerja, dan yang ketiga karena menjalani proses pembelajaran yang disebut dengan education. Kemudian dari pertimbangan berikutnya, wisatawan bisnis itu harinya itu tidak sekedar hari libur, tapi juga setiap hari dapat dilakukan. Sedangkan orang berlibur itu biasanya ya hanya nasionalisme, hanya sebatas hari nasional dan seterusnya. Sementara kalau kita coba melihat apa yang diinginkan oleh wisatawan berlibur itu ya alam, kemudian kultur, dan kemudian cendera mata. Bagaimana dengan pelaku wisatawan bisnis? Itu ada harapan besar bahwa infrastruktur untuk mencapai tujuan tersebut harapannya terpenuhi dengan baik, dan lazimnya wisatawan dengan motivasi bisnis itu dilakukan oleh para profesional. Bapak Ibu sekalian, apakah dengan filosofi awal yang kami sampaikan akan ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kami lebih bahagia dan lebih senang ketika ada pertanyaan, langsung saja interupsi, angkat tangan, nggak usah nunggu selesainya paparan materi. Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau belum ada kami
akan lanjutkan paparan berikutnya. Kemudian dari hal yang kecil-kecil tadi itu, lazimnya kalau orang yang sifatnya bepergian untuk berwisata itu pengeluaran yang dikeluarkan terbatas, tapi kalau untuk yang bisnis karena biasanya dibiayai oleh lembaga atau perusahaan itu akan menghasilkan uang yang cukup besar. Demikian Bapak Ibu, bisa kita lanjut sementara. Oke, terima kasih. Lanjut. Landasan hukum dari pelaksanaan MAIS adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang di sana mengatur tentang hak dan kewajiban. Salah satu di antaranya adalah kewajiban pelaku usaha yang diatur di dalam pasal 26 huruf N bahwa semua pelaku usaha wajib menerapkan standar usaha dan standar kompetensi yang itu diturunkan ke dalam PP 52, kemudian dibagi dua, yang standar kompetensi itu pelakunya adalah LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi, sementara yang pelaku usaha itu diatur di dalam keputusan pemerintah melalui Menteri Pariwisataan yang pelakunya disebut dengan LSU atau Lembaga Sertifikasi Usaha. Selanjutnya, Lembaga Sertifikasi Usaha sesungguhnya akan sangat luas sekali, tetapi kali ini kami akan mencoba untuk membahas salah satu dari sekian bidang usaha di pariwisata, yaitu usaha MAIS. MAIS seperti yang kita kenal itu diatur di dalam peraturan di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 dan diatur di dalam peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tentang tahun 2000, pasal 14 usaha pariwisata, yang bahwa usaha pariwisata ada 13 bidang usaha yang salah satunya adalah MAIS. Sehingga kami akan membatasi bahwa kali ini kami hanya ingin membahas yang berhubungan dengan MAIS. Kita bicara MAIS. Potensi bisnis MAIS di Indonesia begitu sangat luas. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan MAIS. MAIS adalah merupakan singkatan dari M-nya adalah meeting, I-nya adalah incentive tour, C-nya adalah conference, dan E-nya adalah exhibition atau pameran. Yang keempat-empatnya memiliki ciri khas yang berbeda. Yang pertama, meeting. Meeting biasanya itu diikuti oleh para pendatang atau pengunjung di dalam suatu tempat yang intinya di dalam meeting itu ingin mencapai satu kesepakatan dari hasil pembicaraan dalam meeting itu. Yang kedua, incentive tour. Incentive tour itu lazimnya dilakukan oleh para pengusaha atau lembaga pemerintah yang dalam rangka menghargai karyawannya atau ketika dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menghargai kerja keras dalam pembelajaran selama 3 tahun, setelah menghasilkan hasil yang baik, akan dilakukan satu bentuk insentif tour, yaitu tour yang dibiayai oleh suatu lembaga sebagai insentif dari keberhasilan para pengusaha. Kemudian yang ketiga, conference. Conference itu merupakan satu hal yang harus kita pahami bahwa maknanya conference adalah untuk membahas sesuatu yang topiknya sudah ditentukan sebelumnya, tetapi apa dan bagaimana yang akan dilaksanakan itu dibahas dalam istilahnya dengan conference. Terakhir, exhibition atau pameran. Pameran dapat juga dilakukan oleh lembaga pemerintah, pelaku usaha maupun para pemilik usaha baru. Misalnya kalau pemerintah itu pameran tentang hasil pertanian, pameran tentang hasil UMKM,
Sementara kalau yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan biasanya ketika harus memamerkan produk baru dan sebagainya. Itu kurang lebih pengertian tentang MAES. Saya ingin melanjutkan, MAES itu tidak mudah dilakukan karena keberhasilan MAES itu ditentukan oleh beberapa faktor yang diantaranya yang pertama, untuk bisa menyelenggarakan MAES bertaraf internasional, pengunjung wajib mendapatkan jaminan keamanan dari negara yang dituju. Yang kedua, harga yang disampaikan, yang diberikan harapannya bersaing sehingga tidak terkenal monopoli, tidak terkenal paling mahal di antara yang dari negara-negara lain atau di antara sesama pelaku MAES. Yang ketiga, kemudahan. Untuk bisa melaksanakan MAES dengan baik, harus ada kemudahan, misalnya kemudahan transportasi, kemudahan dalam melakukan komunikasi yang dalam bentuk kemudahan komunikasi seperti penggunaan telepon seluler dan sebagainya, yang itu semuanya akan menjadi faktor penentu. Yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas. Fasilitas, Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang sangat menentukan karena kesan pertama terhadap orang dalam mengunjungi sebuah venue MAES itu pertama melihat fasilitas. Bagaimana gedungnya, bagaimana kebersihannya, bagaimana pengaturannya, bagaimana menata ruangannya, dan seterusnya, termasuk keamanan ketika di tempat itu terjadi sesuatu yang membahayakan bagi wisatawan. Saya kira beberapa hal inilah yang sekilas kami bisa sampaikan, tetapi ada hal lain bahwa infrastruktur semua tadi itu dalam penyelenggaraan event internasional dibutuhkan fasilitas langsung seperti venue, meeting, dan seterusnya seperti yang kita sudah bahas di atas tadi itu. Oleh karena itu, semua tadi harus dipenuhi ketika kita berharap MAES akan bisa sukses di Indonesia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang bertanya? Baik, kalau tidak, nanti pertanyaan mohon ditampung oleh moderator, sehingga apa yang nanti kami sampaikan bisa kita bahas di akhir sesi. Faktor penentu berikutnya adalah adanya atraksi budaya. Semisal di masing-masing daerah ada budaya tertentu yang bisa menjadikan hiburan bagi para wisatawan. Yang berikutnya, unsur bahasa menjadi sangat penting. Sering terjadi MAES yang melibatkan atau mengundang wisatawan dari luar negeri, tetapi ada keterbatasan dalam menyambut karena keterbatasan bahasa, misalnya bahasa Inggrisnya terbatas dan seterusnya. Itu semua menjadi faktor penentu yang sekiranya akan bisa menghambat bagaimana perkembangan MAES di Indonesia. Baik, sekarang berlanjut. Potensi khusus di Indonesia. Indonesia merupakan destinasi yang mulai diperhitungkan karena kita tahu bahwa Indonesia wilayahnya sangat luas dan memiliki daya tarik yang luar biasa dari beberapa wilayah. Misalnya di Bali itu sangat terkenal dengan budayanya, kemudian Borobudur terkenal dengan budaya peninggalan zaman dahulu kala atau zaman kerajaan Buddha dan seterusnya, yang itu memungkinkan untuk menjadi modal awal berkembangnya MAES di Indonesia. Masih ada kendala untuk bisa mencapai semuanya tadi, saya mencoba menyampaikan. Ketika kita bicara pariwisata, yang paling ada di depan kita, yang paling ada di ingat kita adalah hotel dan objek wisata. Sementara
mais menjadi hal yang masih belum terlalu populer di negara kita. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai keberhasilan mais, rasanya masih harus berusaha keras dalam rangka untuk bagaimana bisa memahami dan menghargai apa yang ada di dalam kegiatan mais tersebut. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Waktu kami kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.